Oke, kita akan mulai kuliah kimia organik dengan tajuk menentukan struktur atau structure determination menggunakan salah satu metode spektroskopi, yaitu nuclear magnetic resonance, yaitu resonansi magnetik inti. Kegunaan dari spektroskopi NMR adalah untuk menentukan lokasi relatif atom-atom di antara atau yang berada di sekitar suatu molekul. Kemudian ini merupakan teknik spektroskopik yang paling membantu di dalam kimia organik. Nah, teknik ini juga berhubungan dengan MRI, yaitu magnetic resonance imaging. Biasanya digunakan untuk men-scan otak, ya, kondisi otak itu apakah ada kerusakan, ada kanker, tumor yang tumbuh di situ. Nah, kemudian teknik ini digunakan untuk memetakan lingkungan hidrokarbon atau kerangka hidrokarbon. Suatu senyawa organik kan kerangka utamanya adalah karbon dan hidrogen. Jadi kok kita bisa tahu bensena itu adalah C6H6. Nah, C-nya itu berapa, H-nya itu berapa, lingkungan kimianya bagaimana, itu ditentukan oleh teknik ini. Nah, teknik ini bergantung pada kekuatan medan magnet. Nah, sebelum kita belajar lebih teoritis mengenai resonansi magnetik nuklir, jadi inti nuklir itu adalah inti itu kalau beresonansi, kalau bergetar, dia bisa menghasilkan medan magnet, ya. Sebagai analogi, mempelajari ini sama halnya dengan mempelajari suatu gasing atau gangsingan kalau dalam bahasa Jawa, suatu mainan tradisional yang dimainkan dengan cara men-spin, ya, memutar gasing baik dari bambu atau yang lebih modern dari logam atau dari plastik, itu berputar mengelilingi sumbu bumi searah dengan jarum jam. Nah, jadi kalau kita pasang itu gasing, lalu dia akan berputar dengan cepat. Nah, itu sama halnya, analoginya adalah bagian sumbu di sini, ya, tempat si gasing itu berputar, itu adalah inti atomnya terletak di tengah. Sedangkan yang berputar mengelilingi sumbunya itu adalah elektron. Ya, samanya kita waktu belajar orbital atom, itu kan elektron yang mengelilingi inti, ya, elektron yang bergerak, inti itu ada di tengah. Nah, itu gasing itu kalau berputar, ya, dia akan, ya, perputaran itu akan menghasilkan suatu kekuatan, ya, suatu kekuatan dari dalam gasing itu sendiri. Nah, kalau misalnya gasing itu kita ganggu, ya, kita sentuh dengan tangan, dengan kaki, menyentuhnya biasa aja, agak keras atau ditendang, nah itu berarti kita memberikan interferensi atau gangguan kepada perputaran gasing tersebut. Nah, tergantung, kalau menyentuhnya hanya dengan tangan pelan-pelan, ya, gasing akan tetap berputar, artinya kekuatan gasing lebih kuat daripada kekuatan tangan yang menyentuhnya. Nah, tapi kalau kita tendang, ya, gasing itu kita tendang, kemudian dia mencelat, ya, atau dia terpental, sehingga berputarnya menjadi berlawanan, yang tadinya searah dengan jarum jam menjadi berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kemudian dia akan akhirnya melemah dan akhirnya kalah oleh medan magnet luar, oleh suatu kekuatan dari luar. Nah, dengan menggunakan analogi gasing ini, kita bisa memahami bahwa suatu inti atom, yaitu hidrogen ataupun karbon yang digunakan di sini, inti tersebut dikelilingi oleh elektron. Ya, elektron mengelilingi inti tersebut karena elektron itu pelindung, ya, dia ada di lapisan terluar, dia melindungi inti. Melindungi dari apa? Ya, dari gangguan luar. Nah, kalau dia berputar, itu menghasilkan suatu medan magnet, ya, sama dengan gasing tadi, berputar searah dengan jarum jam, dia menghasilkan kekuatan gasing. Tapi kalau ini
kekuatan itu disebut sebagai medan magnet dalam. Nah, kalau ada medan magnet luar, misalnya kita kenai gelombang radio di sini. Nah, gelombang radio itu sebagai medan magnet luar, nanti seberapa kuat medan magnet luar atau gelombang radio itu akan mengganggu perputaran inti atom dari hidrogen atau karbon itu tersebut. Kalau misalnya gelombang radionya lebih kuat, ya kemudian medan magnet itu akan berbalik, ya, akan berbalik arah atau terpental jauh dari tempat asalnya. Nah, tapi kalau medan magnetnya itu lemah, lebih menang medan magnet dalamnya, ya dia akan tetap di situ aja. Nah, seperti itu analoginya. Nah, spektroskopi resonansi magnetik nuklir itu inti atom karbon 13 atau hidrogen. Nah, jadi yang bisa menghasilkan medan magnet ini adalah hidrogen yang nomor atomnya 1. Ya, kebetulan di alam itu memang paling banyak hidrogen yang atomnya 1. Yang sebenarnya ada hidrogen yang nomor atom 2 dan 3 yang disebut sebagai isotop, ya. Atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama tapi nomor masanya berbeda. Sedangkan karbon yang ada di alam, di bumi ini, ya, itu kan kebanyakan 12 nomor masanya. Tetapi hanya karbon isotop 13 yang mampu untuk menghasilkan medan magnet kalau dia diputar atau dispin seperti gasing tadi. Nah, ini jadi proton dan karbon 13 inti ini berputar dan menghasilkan medan magnet internal, ya, dalam yang searah atau melawan suatu medan magnet luar. Jadi kalau ada medan magnet luar yang mengganggu, nanti dia akan ngikut medan magnet luar atau dia tetap, ya. Nah, kalau dia paralel terhadap medan magnet luar, itu energinya semakin rendah, ya, sehingga perputaran ini menjadi lebih banyak, ya. Nah, kemudian suatu energi radio, gelombang radio, ya, contohnya suatu frekuensi gelombang radio itu dapat menyebabkan suatu inti untuk flip, ya, into anti-parallel state, ya. Jadi yang melawan, ya, dia melawan terhadap medan magnet luar, ya. Nah, energi yang dibutuhkan ini terkait dengan lingkungan kimia, ya, yang proporsional dengan suatu kekuatan medan atau notasinya adalah B. Nah, the nature of NMR absorption, ya, jadi bagaimanakah suatu medan magnet tadi itu terserap, ya, kemudian kita dapat mengenali, oh, ini hidrogen yang seperti apa, ini tuh karbon yang seperti apa, ya. Nah, suatu elektron ini dapat bergeser dari medan magnetnya, ya. Kemudian kita lihat di sini adalah grafik, ya, grafik yang menunjukkan hubungan antara frekuensi, ya, dengan intensitas, ya, intensitas dengan chemical shift, ya. Chemical shift ini adalah pergeseran kimia, ya. Yang dimaksud pergeseran kimia, ya, di sini adalah ada 0, 1, 2 sampai 10. Nah, ini pergeseran kimia ini menunjukkan lingkungan kimia dari suatu inti, ya, apakah itu hidrogen atau inti karbon, ya. Kalau dia terlindungi, maksudnya hidrogen yang jenisnya hidrogen yang terlindungi, maka dia akan berada di depan, ya, di sekitar 0 sampai 2, ya. Kalau dia kurang terlindungi, ya, hidrogen atau karbon yang kurang terlindungi, itu dia akan semakin bergeser ke arah kiri, ya. Semakin geser kiri berarti dia semakin kurang terlindungi, ya. Nah, bagaimana hidrogen yang terlindungi dan
yang tidak terlindungi. Nah, contohnya di sini ada grafik ya. 0 ini TMS. TMS ini adalah suatu standar ya, suatu untuk kalibrator, bahwa kalau TMS ini harus menyerap pada kurvanya ini harus pada 0 ppm ya. Kalau kita menggunakan TMS tapi munculnya tidak di 0 ppm, yaitu berarti kemungkinan alatnya tidak benar ya, error ya. Sehingga pertama kali kita kalibrasi alat NMR ini, suatu spektrometer ini, maka TMS harus pada kondisi 0, baik itu pada hidrogen ya, ataupun pada karbon 13. Nah, bedanya antara hidrogen dengan karbon 13, kalau hidrogen itu chemical shift-nya kecil ya, antara 0 sampai 12 biasanya. Tapi kalau pada karbon 13 itu frekuensinya lebih tinggi, yaitu 0 sampai 200, satuannya adalah ppm ya, ppm ya. Oke. Pengukuran NMR ya. Bagaimana cara mengukur NMR ya? Ya sama dengan metode spektro, mungkin yang sudah kalian lihat adalah spektrofotometer UV visible. Itu sampel harus dilarutkan dalam suatu pelarut ya, yang tidak menghasilkan sinyal ya. Jadi pelarut yang digunakan itu, pelarut kan biasanya juga mengandung hidrogen ya, contohnya H2O, CH3OH metanol, CH3 CH2OH etanol, CHCl3 kloroform ya. Itu kan pelarut. Nah, si pelarut ini tidak boleh mengganggu sampelnya. Jadi yang harus terbaca pada alatnya itu hanya hidrogen dari sampelnya, jangan sampai pada pelarutnya ya. Sehingga pelarut ini harus menggunakan hidrogen yang isotop 2 atau deuterium namanya. Jadi untuk sampelnya itu hidrogen 1 yang menghasilkan momen magnet ya, sedangkan untuk pelarutnya kita pilih pelarut yang hidrogennya itu yang bobot masanya itu 2 ya, hidrogen 2 atau deuterium. Nah, dimasukkan sampel yang sudah dilarutkan dalam pelarut dimasukkan ke dalam tube ya, tabung NMR, lalu tabung ditempatkan pada suatu holder pada medan magnet, kemudian di spin ya, kemudian diputar agar menghasilkan medan magnet dalam ya. Nah, nanti setelah menghasilkan medan magnet dalam sampel itu sendiri, yang artinya hidrogen atau proton itu menghasilkan medan magnet dari sampelnya, obat misalnya, itu kemudian akan ditembak dengan suatu gelombang radio. Nah, nanti tergantung kekuatan kuat siapa ya, kuat medan magnet dalam dari sampel atau medan magnet luar dari gelombang radio, itu nanti akan menentukan pergeseran kimia itu tadi. Nah, pergeseran kimia sudah saya jelaskan tadi merupakan energi relatif suatu resonansi. Jadi pergetaran karena diputar itu tadi, hidrogen ataupun karbon itu menghasilkan suatu energi yang nanti akan berbeda-beda ya, antara tipe hidrogen yang satu atau karbon yang satu dengan hidrogen yang lain atau karbon yang lain ya. Misalnya hidrogennya itu tipe hidrogen alkil pada CH2 CH3, atau hidrogen yang dekat dengan oksigen, atau hidrogen yang dekat dengan nitrogen, atau hidrogen yang dekat pada ikatan rangkap, atau hidrogen yang terletak pada karboksil aldehid. Itu akan memberikan pergeseran kimia yang berbeda-beda ya. Nah, makanya namanya adalah relative energy ya. Suatu spektra NMR ya, jadi grafik itu tadi namanya spektra, itu akan menunjukkan medan magnet ya, dari kiri ke kanan, pergeseran kimia dari kiri ke kanan. Nah, bagian yang kiri disebut downfield ya, jadi down turun, sedangkan bagian kanan ya itu disebut upfield ya. Nah, atom yang mengabsorpsi aktif merupakan medan magnet yang kuat. Jadi kan kalau gangsingan tadi itu disentuh dengan perlahan saja dia kuat ada di situ, tidak akan bergerak ya. Tetapi kalau itu namanya upfield ya. Tapi kalau gangsingan itu ditendang sehingga dia kalah, dia akan terlempar jauh, dia akan bergeser jauh gitu. Nah, itu namanya adalah downfield ya. Nah, senyawa yang digunakan untuk mengkalibrasi agar
pergeseran itu tepat adalah menggunakan tetrametilsilana atau TMS yang dia harus menyerap pada 0 ppm. Nah, mengukur pergeseran kimia, ya, suatu nomor atau nilai ya dari 0 sampai 10 sampai 12 ppm itu menunjukkan perbedaan kekuatan medan magnet di mana suatu inti itu beresonansi, ya, beresonansi. Ya, perbedaannya mungkin kecil tapi bisa diukur dengan sangat akurat ya, antara 1,1 dengan 1,5, yaitu kan secara nilai itu kecil ya, tapi itu bisa berbeda ya, bisa diukur dengan sangat akurat menggunakan medan magnet ini yang menunjukkan itu tipe proton yang seperti apa. Ya. Nah, biasanya dilambangkan dengan delta ya. Jadi di sini ada puncak ini ya, menunjukkan kalau di daerah upfield itu daerah sini. Ya, sedangkan semakin ke kiri dia semakin downfield. Artinya kalau di sini itu medan magnet dalam atau senyawanya sampelnya tersebut itu kuat. Ya, itu hidrogen yang pada berdekatan dengan gus-gus yang tidak elektronegatif. Sementara kalau dia semakin dekat dengan gus yang elektronegatif, dia akan semakin downfield, semakin tidak terlindungi, semakin digeser ke kiri. Nah, kemudian spektroskopi karbon 13 ini merupakan isotop dari karbon 12 ya. Sayangnya berbeda dengan hidrogen 1, karbon 13 itu kelimpahannya di bumi ini hanya 1,1%, sedangkan kalau hidrogen 1 itu kelimpahannya sekitar 99% ya. Nah, sehingga untuk karbon 13 ini mungkin sinyalnya tidak sekuat hidrogen, namun tetap bisa dideteksi dengan alat ini. Nah, karakteristik dari karbon 13 ini ya, dia memang medan magnetnya perlu frekuensi yang lebih tinggi untuk bisa menghasilkan sinyal, karena saya katakan bahwa karbon 13 ini kelimpahannya di bumi ini sangat rendah, hanya 1,1%. Kemudian momen magnetiknya, bagaimana dia bisa mengeluarkan medan magnet itu lebih kecil dibandingkan hidrogen 1. Ya. Sehingga ya di sini bisa kita lihat pergeseran kimianya tidak 0, 1, 2, 3 sampai 10 seperti halnya hidrogen. Kalau hidrogen sangat sensitif ya, dia kecil saja sudah bisa menunjukkan sinyal. Tapi kalau karbon ini harus membutuhkan frekuensi yang lebih tinggi sekali sampai dia menghasilkan karbon jenis apa yang ada di upfield dan karbon jenis apa yang ada di downfield. Nah, gambar di atas ini menunjukkan spektra NMR dari karbon 13 ya. Bisa kita lihat bahwa antara yang kayak hutan belantara ini adalah noise atau bising, dengan sinyalnya itu kadang-kadang tidak bisa dibedakan. Nah, itu yang menyebabkan memang sinyal dari karbon 13 ini tidak sekuat sinyal pada hidrogen 1 atau proton. Nah, mempelajari spektroskopi proton NMR ini yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ekuivalensi proton. Nah, jadi proton NMR ini jauh lebih sensitif daripada karbon 13 ya, karena proton itu 100% keberadaannya di alam ini. Ya, jadi proton itu bisa mengenali tetangganya ya, yang ekivalen atau yang tidak ekivalen. Nah, bagaimana tetangga yang ekivalen atau yang non ekivalen itu? Nah, contohnya di sini adalah senyawa apa ini? Butana ya, CH3, CH2, CH2, CH3. Ya, jadi kalau kita belah di tengah, senyawa ini adalah senyawa yang simetri. Ya, senyawa yang simetri itu sama, berarti lingkungan kimianya itu di kiri dan kanan itu sama. Yang di sini CH2, CH2, di sini CH3, CH3, sama persis. Ya, sehingga dalam hal pergeseran kimia, atom ini akan bergeser pada, karena dia ekivalen, dia bergeser pada lingkungan kimia yang pergeseran kimia yang sama. Ya, jadi kalau
misalnya CH2 di sini dengan CH2 di sini sama pergeserannya misalnya 1 ppm ya. CH3 di sini dengan CH3 di sini juga sama 1 ppm. Ini adalah suatu hidrogen yang ekivalen ya. Sedangkan kalau misalnya di sini ya satu hanya diganti dengan X ya. X itu adalah suatu halogen, itu sudah tidak ekivalen ya, sudah tidak simetri lagi, sehingga lingkungan kimia di sini dengan di sini dengan di sini dengan di sini itu berbeda ya. Artinya hidrogen yang paling dekat dengan X itu adalah hidrogen yang paling tidak terlindungi. Masih ingat tadi saya bilang bahwa kalau gangsing itu tidak terlindungi ya, artinya medan magnetnya lemah ya. Jadi kalau ada gelombang radio, ada tendangan yang lainnya, nah itu akan mencelat ya, akan terlempar gitu. Nah sama hidrogen yang paling dekat dengan X ini, karena X ini adalah suatu atom yang elektronegatif ya. Atom elektronegatif itu menarik elektron, padahal elektron itu dibutuhkan untuk melindungi hidrogen. Nah kalau elektronnya ditarik, maka hidrogen di sini jadi tidak terlindungi. Kalau dia tidak terlindungi, dia akan posisinya, sinyalnya atau puncaknya itu ada di sebelah kiri ya. Semakin jauh dari atom yang elektronegatif, dia semakin terlindungi. Dan CH3 yang paling ujung di sini, yang paling jauh dengan hidrogen dengan halogen di sini, maka dia yang paling terlindungi, dia akan berada di sebelah kanan. Sedangkan semakin dekat dengan gugus halogen, dia akan berada di sebelah kiri atau downfield itu tadi. Nah sama halnya dengan ini juga ya, kalau X-nya ada di sini, maka yang paling tidak terlindungi adalah ini. Ya disusul ini, kemudian yang paling terlindungi adalah yang ini, ada di sebelah kanan. Kalau yang dekat dengan halogen itu ada di sebelah kiri. Nah ini sudah saya jelaskan tadi. Nah kemudian suatu proton itu bergeser dari 0 sampai 10 ya, pada lower field ya, artinya yang pada upfield itu biasanya atom-atom yang terikat pada downfield ya. Lower field itu downfield adalah atom-atom yang hidrogen yang terikat pada karbon sp2, contohnya ikatan rangkap ya. Sedangkan higher field atau upfield itu adalah hidrogen yang terikat pada atom C sp3 ya, atom C sp3. Nah, suatu atom yang elektronegatif yang terikat pada suatu C dapat menyebabkan bergeser ya, downfield shift ya. Nah, ini adalah contoh-contoh hidrogen yang terikat pada atom C sp3. Ini dia bergeser pada rendah saja, dia upfield ya, 0 sampai 1,5 ppm. Sementara semakin dekat hidrogen tersebut dengan suatu atom C karbon sp2, dia semakin bergeser ke kanan ya, 1,5 sampai 2,5 ppm. Semakin dekat lagi dengan, kalau ini masih ada jeda C ya, sedangkan ini hanya langsung terikat dengan C ikatan rangka. Semakin dia bergeser ke kiri ya, 4,5 sampai 6,5 ppm. Nah, hidrogen yang terikat pada atom C benzen itu sangat khas ya, dia akan muncul pada geseran kimia 6,5 sampai 8 ppm, karena atom benzen itu akan mempunyai konjugasi ya, resonansi di situ yang menyebabkan dia bisa menarik elektron yang ada pada H sehingga H menjadi tidak terlindungi dan kemudian bergeser ke arah downfield ya. Semakin dia dekat dengan atom C karbonil, dia akan semakin terlempar ke arah kiri ya. Nah, nanti kalau misalnya COOH ya, dia akan ada di daerah yang downfield sekali, tapi ini adalah hanya masih terikat pada C, baru ada C karbonil. Jadi dibandingkan dengan alkil, dia lebih downfield ya, 2,2 ppm. Nah, yang disebut integrasi ya, kita bisa menghitung luas daerah di bawah kurva ya. Jadi ini contohnya ya, ini contohnya ini adalah senyawa apa ini, metil tersier butil tersier butanoat ya. Jadi ini suatu ester metil, kemudian ini adalah tersier butil, kemudian kuat ya, tersier butanoat. Nah, kalau kita lihat CH3 di sini hidrogennya itu cukup dekat dengan atom yang elektronegatif yaitu O, sehingga ini akan bergeser pada daerah 3,8 ppm di sini. Nah,
Kemudian CH3 di sini ya, dia cukup jauh ya dari masih tersisa masih ada interval 1C baru dia akan dekat dengan CO ya. Ini jadi dia relatif lebih upfill, lebih terlindungi ya. Pada CH3 juga di sini adalah terserap pada daerah 1 ppm. Nah, jadi NMR ini bisa membedakan hidrogennya itu tipe apa ya, hidrogen yang dekat dengan apa. Oh, ini dekat dengan O, berarti ini ya. Oh, ini dekat dengan C, kemudian baru CO karbonil, ini ada di sini. Nah, itu bergesernya di mana nggak usah khawatir ya, kalian tidak perlu menghafal ya, nanti akan ada tabel yang bisa menuntun oh ini jenis H yang mana dia akan bergeser kemana ya. Nah, kemudian luas daerah di bawah kurva atau area under curve ini bisa dihitung luasnya ya dengan integral, masih ingat matematika integral itu ya. Nah, itu bisa menentukan oh di sini itu jumlah protonnya ada berapa ini, 3 tambah 3 tambah 3, 6 ya. Berarti lebih tinggi daripada CH3, itu adalah 30 proton, berarti 6 dengan 3 kan separuhnya. Jadi si alat ini juga bisa mendeteksi berapa jumlah proton yang ada di sini ya. Selain pergeseran kimianya karena tergantung jaraknya dekat atau tidak dengan gugus elektronegatif tadi, juga bisa menentukan jumlah protonnya itu berapa ya. Dari alat itu sendiri bisa mengukur ya, kita tidak perlu mengukurnya ya. Nah, kemudian yang juga penting adalah spin splitting ya. Jadi pemecahan sinyal ya, bahwa sinyal atau puncak dari NMR ini tidak melulu dia satu garis seperti ini ya. Ini namanya puncak tunggal atau singlet ya. Dia bisa puncak kembang, doublet, atau puncak triple, triplet, quartet, quintet, sextet, dan seterusnya ya. Jadi nah, kok bisa ini puncaknya bisa singlet, bisa doublet seperti itu. Nah, itu ada aturannya. Nah, jadi kalau hidrogen itu mempunyai dua hidrogen tetangga yang tidak ekivalen ya, artinya tidak sama ya, lingkungan di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu tidak sama, itu namanya tidak ekivalen atau non ekivalen. Maka suatu hidrogen A kalau dia mempunyai satu proton tetangga yang tidak ekivalen, itu bentuk sinyalnya adalah sama dengan N plus 1. Nah, N ini adalah jumlah hidrogen tetangga yang tidak ekivalen ya. Kalau dia punya dua hidrogen tetangga yang tidak ekivalen, berarti 2 plus 1 dia bentuknya adalah triplet. Kalau dia punya 3 berarti quartet, kalau dia punya 4 berarti quintet, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan multiplikasi atau spin splitting ya. Ini adalah bentuk quartet. Ini triplet seperti ini ya. Jadi contohnya adalah senyawa etil bromida ya, CH3, CH2, Br. Kita lihat ada berapa jenis proton ya, set proton ya. Di sini diperhatikan ada 2 set proton, yaitu yang berwarna biru dengan yang berwarna pink ya. Yang berwarna biru itu CH3, yang berwarna pink itu CH2 ya. Yang berwarna pink itu lebih dekat dengan Br ya. Br adalah suatu atom yang elektronegatif. Nah, karena dia dekat dengan atom yang elektronegatif, dia tidak terlindungi. Kalau dia tidak terlindungi, dia pasti akan ada di sebelah kiri ya, lebih ke kiri ya. Ini yang pink ini. Nah, kemudian yang CH3